Hai, selamat datang kembali di ulasan.id dan pada episode kali ini kita akan mengulas sebuah RAM yaitu Corsair Dominator Platinum DDR4. Sekaligus gue mau kasih tips untuk mengoptimalkan frekuensi dari RAM ini. Seperti apa kira-kira? Mari kita ulas. Nah oke, mari kita ulas dulu sedikit mengenai RAM Corsair Dominator Platinum ini. Seri Dominator Platinum itu ialah salah satu seri kasta tertinggi untuk RAM dari Corsair. Oh iya, RAM ini berada di harga Rp1.785.000. Harga yang gue cek ini adalah harga di April 2016. Anyway, Dominator Platinum yang gue pakai ini adalah yang DDR4 dengan kapasitas memori 16GB alias 2x8GB. Corsair Dominator Platinum ini memberikan kita heatsink yang udah jadi khasnya Dominator banget. Bagi yang belum tahu, Corsair ngasih namanya itu Dominator DHX Cooling Technology. Heatsink ini mampu menahan panas secara langsung ke PCB si RAM-nya, sehingga RAM ini akan jadi lebih adem. Model RAM seperti ini pastinya diperuntukkan untuk lo yang hobi overclocking. Jangan khawatir, RAM ini udah support XMP profile kok. Jadi kalau lo mau OC bisa hanya dengan satu kali klik aja. Nah, RAM yang gue pakai ini punya frekuensi sebesar 3000 MHz. Dan kalau gue lihat masih ada beberapa di sekitar kita yang agak bingung kenapa frekuensi RAM yang kita pakai itu nggak sesuai sama yang kita punya. Gue kasih contoh di DDR4 karena yang gue pakai adalah DDR4. Seperti yang udah gue bilang tadi, RAM ini punya frekuensi di 3000 MHz. Tapi kenapa RAM ini bisa berjalan di 2133 MHz? Pasti begitu pertanyaannya. Karena secara default DDR4 berjalan di 2133 MHz. Simpelnya seperti itu. Jadi yang harus dilakukan apa biar sesuai? Ya disesuaikan aja profilnya. Caranya seperti ini. Lo masuk ke BIOS dari motherboard lo. Di sini gue pakai MSI Z170A Gaming M7. Secara garis besar caranya hampir sama kok. Paling untuk motherboard lain cuma beda tampilan BIOSnya aja. Nah, lo bisa nyalain XMP profile di bagian ini, atau lo masuk ke menu ini dan pilih enable. Setelah di enable, maka di situ akan tertulis otomatis timing dan juga frekuensi dari RAM lo. Setelah itu tinggal save deh. Kalau ternyata hasilnya nggak berubah jadi 3000 MHz, kayak gini nih contohnya, lo bisa pakai cara lain selain XMP profile. Sekarang lo disable XMP-nya, lalu kita sesuaikan secara manual profile dari RAM ini. Di sini profile dari Dominator Platinum yaitu 15, 15, 17, 35 dengan voltase 1,35 volt dan frekuensinya 3000 MHz. Lo bisa cek di RAM-nya untuk cari tahu profilnya. Lo bisa cek di RAM-nya untuk cari tahu profile dari RAM-nya itu seperti apa. Dari timingnya, voltasenya, dan juga frekuensinya. Biasanya tertulis di bagian sini. Nah lanjut, yaitu pilih DRAM frekuensi. Karena RAM ini 3000 MHz, maka kita akan coba ganti sesuai dengan profilnya itu, yaitu 3000 MHz. Lanjut lagi ke bagian timing, settingnya ada di posisi ini. Kalau lo nggak ngerti apa maksud dari huruf-huruf ini nggak apa-apa. Biasanya urutannya dari atas ke bawah. Jadi kita di sini isi 15, 15, 17 dan 35. Biarkan yang lain secara default karena kita lagi nggak ingin untuk OC yang lebih ekstrim. Dan terakhir kita atur voltase sesuai dengan voltase RAM ini, yaitu 1,35 volt. Udah beres, save dan reset. Dan boom. RAM ini udah berjalan di 3000 MHz sesuai dengan yang tertulis di RAM-nya. Kalau lo cek di CPU Z, DRAM frekuensi akan tertulis setengahnya. Jadi kalau 3000 MHz akan tertulis 1500. Jangan panik dan ngira kalau RAM ini rusak, oke? Oke, jadi gimana menurut lo RAM ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai Corsair Dominator Platinum. Atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya. Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian, dan jangan lupa untuk subscribe biar lo gak ketinggalan update video dari ulasan.id. Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Gue Suki dan sampai jumpa di video ulasan berikutnya.